Aku sedang berjalan menyusuri lorong dan melihat cowok terkenal berdiri di sana, melakukan trik lamanya mengganggu murid pemalu. Jauhkan tangan kotormu darinya sekarang juga. Aku lalu meraihnya dan melemparnya seperti secari kertas. Nah, itu lebih baik. Konnichiwa, aku Yukiko dari Jepang, anak dari Fuji, master seni bela diri terkenal dan kepala sekolah karate. Sebagai anak satu-satunya, tergantung padaku untuk mengembangkan semangat juangku dan melindungi yang lemah dari baka manapun. Dan cewek pemalu ini adalah Shiharu, anak yang kuselamatkan dari perkelahian geng musuh sekolah. Dan sejak itu, kami jadi sahabat. Ya, itu juga bagaimana aku dapatkan nama panggilan bos kecil. Aku tak begitu peduli, tapi ya ada beberapa keistimewaan. Aku selalu dapat kursi di samping jendela, laci meja penuh dengan camilan, dan melengkapi hal itu, anak-anak selalu bersaing untuk mengerjakan PR-ku. Tapi itu juga menyebabkan aku mengalami beberapa kesulitan. Sepertinya aku telah menarik perhatian Jun, ketua geng dari sekolah musuh. Dia membawakanku bunga dan mengirimiku cupcake murahan setiap hari, tapi aku hanya mengatakan tidak padanya. Hei, dia datang lagi. Jika aku jadi cowokmu, aku takkan melepaskanmu. Ku jaga kau dalam dekapanku, Yukiko takkan pernah sendiri. Tomat, tomat, lempari tomat. Bahkan meski penjaga datang membawanya pergi, dia masih berteriak. Yukiko Daisuke. Astaga, dia seperti hama. Kemudian aku masuk ke kelas dan mendapati semua orang sedang meributkan sesuatu. Berisiknya. Itu murid baru. Dia sangat tampan. Seolah kau bisa tahu orang itu tampan dari tampak belakang. Tapi saat dia berbalik, mataku hampir menyembul dari liangnya. Itu Akira. Dulu saat kami masih kecil, aku mengidolakan Akira dari sejak pertama aku melihatnya. Bagiku dia bahkan lebih imut dari boneka Mochi Shiba favoritku. Jadi ku ikuti dia kemana saja dan memberinya semua permen yang kupunya. Tapi dia tak begitu menyukainya. Kenapa kau beri dia semua permenmu? Aku suka Akira. Kalau kau merebutnya dariku, aku akan memukulmu. Hei, seni bela diri itu tidak boleh berkelahi sembarangan. Kau anak jahat, aku membencimu. Setelah beberapa lama, keluarga Akira pindah dan aku benar-benar kehilangan kontak dengannya. Dan sekarang dia kembali. Mata kami bertemu, tapi dia terlihat begitu dingin dan memalingkan muka. Dia tak mengenalku? Baiklah, memang sangat memalukan menghadapinya lagi, jadi kuputuskan untuk menghindarinya sejak saat itu. Dan begitu saja, dengan kemampuan akademisnya yang luar biasa, Akira segera menjadi siswa terbaik. Sementara aku sedikit berbeda. Aku mungkin memegang sabuk hitam karate, tapi ujian bukan keahlianku. Selamat, Anda menjadi yang terakhir. Lagi. Jadi Yukiko, saya telah menunjuk siswa lain untuk mengajarimu. Tolong jangan sebutkan namanya, tolong jangan sebutkan namanya, tolong, tolong, tolong. Akira, aku nyaris mati di tempat. Apa ada orang yang bisa melemparku ke Mars, tolong? Astaga, ini sangat canggung. Aku terus menatap ke bawah saat dia berseru. Hai Yukiko, lama tak bertemu. Jadi, dia memang mengingatku? Selama pelajaran, aku tak bisa fokus dan badanku panas dingin. Aku menutup mulut sementara dia asyik dengan ceramahnya. Jika ada yang tak kau pahami, silakan tanya. Kukumpulkan keberanianku dan berkata, kenapa kau tak menyukaiku saat kita masih kecil? Kau masih bertingkah seperti sebelumnya. Aku berusaha mengajarimu tapi kepalamu terjebak di awang-awang. Fokus. Dia tak bilang dia membenciku, ya kan? Hatiku kembali berdebar-debar lagi. Kurasa aku harus berusaha lebih keras untuk dapatkan perhatiannya. Tapi semuanya tak persis berjalan seperti yang direncanakan. Selama pelajaran dengan Akira, ponselku terus berdering panggilan dan pesan. Sepertinya para premanku dalam masalah dan mereka butuh bantuanku. Kucoba sebisanya untuk mengabaikannya, tapi aku akhirnya menyerah. Ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Hei, para idiot itu. Mereka selalu berulah. Kalau begitu serahkan padaku. Masalah selesai. Hanya saja, kalian beruntung. Aku datang ke sini tepat waktu. Tepat waktu untuk menyebabkan lebih banyak masalah. Aku sudah melahap mereka untuk sarapan tanpa dirimu. Kembali ke sekolah, kulihat Akira berdiri di gerbang dengan wajah yang jelas tak begitu senang. Akira, ini tak seperti yang kau pikirkan. Kau merasa sulit untuk belajar, tapi bertarung sepertinya menjadi hal yang alami untukmu, ha? Siapa kau? Beraninya kau bicara dengan cewekku seperti itu? Akira, aku bertarung membantu orang lain. Itu bukan omong kosong. Membantu? Kurasa orang-orang tak berotak hanya tahu bagaimana bicara dengan tinju mereka. Jun segera menerjang Akira, mengangkat tinjunya ke arahnya. Aku harus segera menahannya dan menyuruhnya pergi. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, tetapi ketika dia hendak pergi, aku tak tahan lagi. Hanya karena aku menyukaimu lalu kau pikir kau punya hak memandang rendah padaku? Apa? Dengar ini, aku memang menyukaimu, tapi bukan berarti aku akan menyukaimu selamanya. Aku tak peduli, tapi aku minta maaf kalau kebenaran yang kuucapkan membuatmu merasa kalau aku memandang rendah dirimu. Dan kau tahu, kalau kau tak bisa menganggap serius bimbinganku, maka kita sudahi saja. Ya sudah, pergilah, aku tak peduli. Aku, bos besar itu sendiri, punya batasanku dan tak bisa mengejarnya terus-menerus. Tapi tidak dapat kusangkal bahwa ada rasa tidak enak di dasar perutku.
Aku hanya ingin pulang dan meringkuk di balik selimut. Kemudian aku tiba di akademi karate keluargaku dan melihat semuanya tertutup rapat dan ayah sedang duduk di depan pintu sambil memegang surat. Ayah, apa yang terjadi? Yukiko, ayah bangkrut. Ayah tak punya pilihan kecuali menjual akademi ini ke rentenir. Ayah kehilangan semuanya. Tidak, akademi ini adalah warisan keluarga kami. Hasil kerja keras ayahku. Kami tak bisa menutupnya. Jadi kuikuti alamat di surat itu, tapi di sana kutemui orang tak terduga. Jun, ternyata ayahnya adalah kreditur ayahku. Jadi kuputuskan untuk langsung membahas masalah ini dengannya. Apa yang harus keluargaku lakukan untuk dapatkan sekolah bela diri kami kembali? Jun menghampiri dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kemudian dia merenung sejenak dan berkata, "Anakku terus main-main, ubahlah dia dan sekolah bela diri akan kembali ke tangan kalian." Tapi bagaimana? Aku ingin kau bertunangan dengan anakku. Apa Anda serius? Anda kira aku ini lelucon? Kemudian aku langsung berdiri dan pergi. Itu tak masuk akal. Hei, kenapa kau bersikap begitu? Kau masih tanya kenapa? Itu karena cowok itu, ya kan? Dia cuma cowok sok tahu yang bahkan tidak menyukaimu. Kau tak tahu apapun. Dia juga menyukaiku. Kurasa, benarkah begitu? Kalau begitu buktikan. Buatlah akhirnya jatuh hati padamu dalam 2 minggu. Dan akan kuyakinkan ayahku untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 3 bulan. Kalau gagal, kita bertunangan. Akulah orang yang selalu berada di sisimu. Tak mungkin aku setuju dengan kesepakatan bodohmu. Silakan, menolak. Sekolah bela diri itu akan tutup permanen besok. Tunggu, baiklah, aku setuju. Syukurlah aku punya Chiharu, guru cinta untuk membantuku menyusun skema dapatkan Akira. Meskipun dia jomblo, abadi. Pertama-tama aku katakan pada gengku kalau Akira akan jadi pacarku dan juga bos mereka. Jadi dia pantas mendapatkan layanan spesial. Kemanapun dia pergi, siswa lain menunduk 90 derajat untuk menyapanya. Mereka memenuhi setiap kebutuhannya, membawakan tasnya, dan selalu siap melayaninya. Tapi dia terlihat tidak begitu nyaman dengan hal ini. Suruh preman-premanmu hentikan omong kosong mereka. Oke, selama kau setuju dengan persyaratanku. Apa? Bimbing aku lagi. Oh, dan makan siang bersama. Pergi dan pulang dari sekolah? Aku tak bisa. Baiklah kalau begitu. Guys, baiklah. Yang kedua, kau perlu temukan apa yang disukai Akira. Tapi dia akan menolak memberi jawaban pertanyaanku pastinya. Survei komite palsuku akan menjawab itu. Kemudian dia membagikan kertas tersebut ke seluruh kelas. Chiharuku yang kikuk ini berhasil kali ini. Oke, menurut filsuf, cara menuju hati seorang pria adalah lewat perutnya. Makanan favorit Akira adalah daging, jadi ku cari-cari di semua supermarket lokal untuk dapatkan daging sapi Wagyu A5 dan menyiapkan makanan yang sempurna untuknya. Akira, makan ini. Oh, terima kasih Cream Puff. Bagaimana kau tahu aku suka daging sapi? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku tahu kau merindukanku, jadi aku datang berkunjung. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Akira menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Oke, langkah pertama selalu yang terberat. Berikutnya, mengetahui kalau Akira suka film horor, aku bohong padanya kalau Chiharu tak datang. Dan aku punya tiket lebih. Itu film Insidious, bagaimana bisa dia menolak? Tapi segera setelah kami duduk, wajah familiar mencuri perhatianku. Jun? Berhenti menggangguku kau anak kecil? Aku ini penyuka film horor, sama sepertimu. Kita ini pasti pasangannya ditakdirkan di surga. Ku coba untuk mengacuhkannya dan fokus pada rencanaku. Ini ketiga kalinya aku lihat ini, jadi aku tahu pasti kapan akan ada adegan jump scare. Sudah waktunya, kupasang raut wajah merengek dan hendak bersandar ke Akira. Saat Jun tiba-tiba berteriak kencang dan melompat ke arahku. Baru setelah dia tertidur, kami dapat sedikit privasi. Namun sejak saat kami pergi, Akira tak bicara sepatah kata pun dan bahkan meminta untuk pulang lebih awal. Itu tak baik. Jika semuanya tetap seperti ini, semua rencana akan gagal. Dan itu artinya, aku harus tunangan dengan Jun. Tidak. Hari berikutnya aku sedang tak bersemangat untuk berurusan dengan teman-temanku, jadi aku berlama-lama di kelas dan membaca catatan Akira. Oh, apa ini? Jadi dia memang peduli padaku, aku bisa melihat secerca harapan. Akira, aku ingin memperbaiki pelajaranku. Bantu aku? Oh, oke. Aku sedang di luar menunggu Akira yang beli bubble tea untuk kami berdua sebelum kami mulai, saat tiba-tiba ada pencuri yang keluar dan merebut tas wanita tua ini. Aku terjun ke sana untuk membantu, tapi dia menjatuhkanku ke tanah lalu kabur. Ini, silakan. Kau berkelahi lagi? Apa kau punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Aku tidak Lupakan saja. Gadis muda pemberani ini membantuku. Apa? Tak usah berkata lagi. Aku ini orang yang buruk bagaimanapun juga. Kemudian aku bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sangat mudah berusaha mendapatkan perasaan orang yang tak peka itu. Kemudian lututku tiba-tiba ambruk. Tepat di saat itu ada tangan yang meraihku lalu dengan lembut membalut perban di lututku. Tinggalkan aku sendiri. Naiklah ke punggungku. Diamlah. Ayo. Aku tak bisa menahan senyum di balik cemberutku dan jantungku berdegup kencang. Aku naik ke punggungnya dan melingkarkan lenganku ke lehernya. Hei, aku minta maaf. Aku tak tahu kalau kau. Tak apa. Apa kau bodoh? Kaki yang terluka masih belum cukup? Itu bukan apa-apa dan kau tak perlu menggendongku seperti ini. Apa aku berat? Apa? Kalau ku katakan ya, apa kau akan lompat turun? Tak mau.
Setelah hari itu, Akira berubah terhadapku. Dia ikut makan siang denganku dan bahkan memberiku cupcake imut. Dan setuju pergi ke kafe kucing denganku meskipun dia alergi. Dan kelas-kelas pun berjalan lancar karena dia manis bagaikan lollipop dan menjawab semua pertanyaan konyolku. Suatu kali aku bahkan tak sengaja melihatnya meletakkan banyak sekali perban luka di lokerku. Oh, memenangkan taruhan tak terlihat begitu mustahil kalau begitu. Tapi tiba-tiba seorang gadis mendekatinya. Itu Amaya, cewek paling populer di sekolah. Mereka ngobrol renyah, lalu dia maju mendekat dan membisikkan sesuatu kepadanya. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi dingin, lalu dia berjalan pergi. Aku hendak mengejarnya saat ponselku berbunyi. Tak bisa mengajarmu hari ini, aku ada audisi drama. Jadi ternyata Akira dan Amaya keduanya ada di drama ini. Baiklah, kalau Akira Romeo, maka aku harus menjadi Juliet. Aku berhasil ke babak final dengan energi bos besarku, yang artinya aku harus memerankan adegan dengan Akira untuk lihat siapa yang menjadi pemeran utama antara aku dan Amaya. Ya ampun, lihat mereka. Begitu lengket untuk apa? Ular itu di sekujur Akiraku yang malang bagaikan ruam. Jika Chiharu tak terus menahanku, aku pasti sudah melompat ke sana dan memarahinya. Dan sekarang tiba waktuku untuk bersinar. Tapi kenapa wajah Akira muram? Tak masalah, mungkin Akira berusaha menjadi profesional? Kebajikanku tidak terbatas seperti lautan. Cintaku sama menawannya bagai hidung anak anjing. Iya, jadi aku mungkin lupa kata-katanya tapi tidak terlalu buruk. Dia mungkin memilihku karena aku berpikir cepat dan aku pilih Amaya, Bu. Hei, kenapa kau memilihnya? Kau seharusnya tak tanya padaku, tanya dirimu sendiri. Kemudian dia pergi dengan Amaya tanpa melirikku. Tapi hari ini akhir dari tenggat waktu 2 minggu. Kukira kau juga punya perasaan yang sama padaku. Hari itu, hujan turun. Aku jalan susah payah ke rumah. Semuanya runtuh, air mata dan hujan jatuh membasahi wajahku. Semua sudah berakhir. Taruhan yang kumainkan, cowok yang kucintai. Aku harusnya paham bahwa akulah yang jadi pecundang semenjak awal. Lewat mataku yang berkaca-kaca, kulihat John berlari ke arahku. Yukiko, ada masalah apa? Beritahu aku. Aku kalah. Apa? Taruhan di antara kita. Aku kalah. Aku salah. Soal semuanya. Siapa yang peduli soal taruhan? Kau bisa kena demam. Kau tahu, ayo masuk. Tapi kenapa kau di sini? Aku tidak peduli ini terlambat atau tidak. Aku akan memberitahumu. Aku tahu aku tak sempurna sepertinya. Aku mengatakan hal yang keliru. Aku pelupa sepanjang waktu. Tapi aku bisa melindungimu dan tak akan menyakitimu. Jadi maukah kau menikahiku? Kepalaku berputar dan dalam kondisi lemah aku berkata, ya, paling tidak aku bisa selamatkan sekolah ayahku dan bersama dengan orang yang tepat yang sungguh peduli padaku daripada mengejar bajingan yang punya pikiran begitu rendah tentangku. Kuceritakan hal ini pada Chiharu dan keluargaku, tapi tetap merahasiakannya dari semua orang. Awalnya ayahku tak menyetujuinya, tapi melihat tekadku yang bulat dengan enggan ia setuju. Ini hari pengukuran pakaian kami. Aku dan Jun mendiskusikan pernikahan kami. Tapi sepertinya dia teralihkan dan terus memeriksa ponselnya. Kemudian dia harus menerima panggilan dan bergegas keluar. Merasakan ada sesuatu yang janggal, aku mengikutinya. Hah? Kenapa dia berbicara pada Amaya? Kau harus berterima kasih padaku atas tunangan barumu. Kutanyakan pada Akira mengenai taruhanmu. Kerja yang sempurna, sesuai janji. Ini bukan soal uang. Ini soal menjadikan Akira milikku. Aku tak paham kenapa baik kau dan Yukiko yang cantik suka sekali cowok itu. Oh iya, Yukiko sedang menungguku. Aku harus pergi. Aku tak percaya apa yang ada di depanku. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jadi itu kau yang merekayasa semuanya selama ini? Tidak, Yukiko. Biar ku jelaskan. Aku percaya padamu, Jun. Tapi lihat apa yang sudah kau perbuat. Kau tahu, kau menang. Lakukan yang terburuk. Aku tak peduli lagi. Lalu aku lari pulang secepat mungkin. Kenapa semua cowok membodohiku seperti itu? Tepat saat aku merasa lebih putus asa dari yang sebelumnya, kutemui orang yang paling tidak ingin kutemui. Apa yang Akira lakukan di sini? Yukiko, ayo kita bicara. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Chiharu menceritakan apa yang sedang kau lakukan. Kau tak bisa menikahi Jun. Kau menyukaiku, jadi kau tak boleh jatuh cinta pada orang lain begitu mudahnya. Apa? Jadi kau sekarang jadi pengendali perasaanku? Bukankah kau dengan Amaya? Tidak, dan tak pernah. Dengar, aku sangat marah mengetahui aku ini cuma bagian dari taruhanmu dengan Jun. Jadi kuacuhkan dirimu, tapi kemudian harus cerita padaku kenapa kau melakukannya dan membuatku paham. Memangnya kenapa? Lagi pula, kau tak pernah menyukaiku. Aku ini tak lembut, terlalu galak seperti yang kau bilang sebelumnya. Jangan mengasihaniku. Aku tak begitu, hanya saja aku memang menyukaimu. Awalnya kukira kau ini tipe orang yang akan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku belajar akan hatimu yang tulus. Seharusnya aku tak menilaimu terlalu cepat. Aku minta maaf. Apa yang terjadi? Apa aku bermimpi? Tapi tidak, Akira, gebetanku selama 7 tahun, baru saja mengakui cintanya padaku. Jadi aku dan Akira akhirnya bersama. Jun sangat marah tentang ini. Tapi dia menepati kata-katanya dan sekarang ayah punya waktu 3 bulan untuk melunasi hutangnya. Aku membantunya dengan mengajar kelas karate untuk hasilkan uang. Sesuatu yang sangat kunikmati. Semuanya berjalan baik, terlalu baik. Hingga, Yukiko, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku harus pergi studi ke luar negeri. Aku akan pergi besok. Apa?
Aku tak paham, kenapa begitu mendadak? Aku sudah menyiapkan ini berbulan-bulan lalu, tapi aku tak bisa memberitahumu, aku tak mau membuatmu sedih. Maukah kau menungguku? Tentu saja tidak. Aku mungkin akan bosan dan mulai menyukai orang lain saat itu. Sudah waktunya. Aku berdiri terdiam melihat kereta berlalu hingga kulihat senyum melankolis Akira. Aku menyukaimu 7 tahun lalu, dan sekarang pun begitu. Jadi tentu saja aku bisa menunggumu. Segeralah kembali, Akira.